Perhatikan rangkaian arus bolak-balik berikut. Rangkaian tersebut memiliki hambatan murni R yang dipasang secara seri dengan induktor murni L dan kapasitor murni C. Sumber tegangan bolak-balik V pada rangkaian akan mengalirkan arus bolak-balik I yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan IM dikali sinus omega dikali T. Rangkaian arus bolak-balik tersebut dikenal juga sebagai rangkaian seri RLC. Bagaimanakah cara menghitung hambatan total pada rangkaian seri RLC? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Rangkaian seri RLC. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari rangkaian resistif arus bolak-balik, rangkaian induktif arus bolak-balik, dan rangkaian kapasitif arus bolak-balik. Masih ingatkah kalian tentang 3 jenis rangkaian arus bolak-balik tersebut? Mari kita ingat kembali penjelasan singkat tentang 3 jenis rangkaian arus bolak-balik tersebut berikut ini. Pertama, rangkaian resistif arus bolak-balik. Rangkaian resistif arus bolak-balik merupakan rangkaian arus bolak-balik yang hanya terdiri atas resistor murni atau hambatan murni R. Telah diketahui bahwa faktor yang menghambat arus listrik pada rangkaian kapasitif arus bolak-balik adalah reaktansi kapasitif XY dalam satuan ohm. Nilai hambatan R dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan VR dibagi IR yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Variabel VR didefinisikan sebagai tegangan pada hambatan R dalam satuan volt, sedangkan IR didefinisikan sebagai arus listrik yang mengalir pada hambatan R dalam satuan ampere. Kedua, rangkaian induktif arus bolak-balik. Rangkaian induktif arus bolak-balik merupakan rangkaian arus bolak-balik yang hanya terdiri atas induktor murni L. Telah diketahui bahwa faktor yang menghambat arus listrik pada rangkaian induktif arus bolak-balik adalah reaktansi induktif XL dalam satuan ohm. Nilai reaktansi induktif pada rangkaian induktif bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut. XL sama dengan VL dibagi IL. XL sama dengan omega dikali L. XL sama dengan 2pi dikali F dikali L yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Variabel VL adalah tegangan pada induktor L dalam satuan volt. IL adalah arus listrik yang mengalir pada induktor L dalam satuan ampere. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per second. F adalah frekuensi dalam satuan hertz, dan L adalah induktansi diri induktor dalam satuan Henry. Ketiga, rangkaian kapasitif arus bolak-balik. Rangkaian kapasitif arus bolak-balik merupakan rangkaian arus bolak-balik yang hanya terdiri atas kapasitor murni C. Telah diketahui bahwa faktor yang menghambat arus listrik pada rangkaian kapasitif arus bolak-balik adalah reaktansi kapasitif XC dalam satuan ohm.
Nilai reaktansi kapasitif pada rangkaian kapasitif bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut. Xc sama dengan Vc dibagi IC. Xc sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Xc sama dengan 1 dibagi 2pi dikali F dikali C yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Variabel Vc adalah tegangan pada kapasitor C dalam satuan volt. IC adalah arus listrik yang mengalir pada kapasitor C dalam satuan ampere. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per second. F adalah frekuensi dalam satuan hertz. Dan C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Setelah mengingat kembali konsep rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif pada arus bolak-balik, mari kita perhatikan ilustrasi rangkaian seri RLC berikut ini seperti yang terdapat pada permasalahan di awal. Rangkaian seri RLC merupakan rangkaian arus bolak-balik yang memiliki hambatan atau resistor R yang dipasang secara seri dengan induktor L dan kapasitor C. Arus bolak-balik dalam rangkaian memiliki nilai dan fase yang sama pada setiap komponen, yaitu hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Persamaan arus bolak-balik yang mengalir melalui rangkaian seri RLC adalah sebagai berikut. I sama dengan IM dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Selain itu, tegangan antara ujung-ujung hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut. VR sama dengan VRM dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. VL sama dengan VLM dikali sinus omega dikali T ditambah 90 derajat yang dinyatakan sebagai persamaan 6. VC sama dengan VCM dikali sinus omega dikali T dikurang 90 derajat yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Jika kita tetapkan sudut fase omega dikali T sebagai acuan sumbu mendatar X, diagram fasor untuk arus I, tegangan VR pada hambatan R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor tersebut, tegangan antara ujung-ujung rangkaian seri RLC, yaitu V, merupakan penjumlahan fasor antara tegangan VR pada hambatan R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C. Dengan menggunakan penghitungan metode vektor, nilai V dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC dikuadratkan yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Hambatan total pada rangkaian seri RLC dinyatakan sebagai impedansi dalam satuan ohm. Impedansi pada rangkaian seri RLC merupakan penjumlahan fasor antara hambatan R, reaktansi induktif XL pada induktor L, dan reaktansi kapasitif XC pada kapasitor C. Nilai impedansi dapat diperoleh dengan persamaan berikut. V sama dengan I dikali Z. Dengan menyubstitusikan persamaan 8 kebersamaan ini,
diperoleh I dikali Z sama dengan akar dari VR kuadrat, ditambah dalam kurung VL dikurang VC dikuadratkan. Diketahui bahwa VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL, dan VC sama dengan I dikali XC. Oleh karena itu, persamaannya dapat dinyatakan kembali sebagai I dikali Z sama dengan akar dari dalam kurung I dikali R kuadrat, ditambah dalam kurung I dikali XL, dikurang I dikali XC dikuadratkan. Dengan melakukan penyederhanaan pada persamaan dan mengeluarkan I dalam bentuk akar, diperoleh I dikali Z sama dengan I dikali akar dari dalam kurung R kuadrat, ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan. Dengan mengeliminasi I pada kedua ruas, diperoleh Z sama dengan akar dari dalam kurung R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan, yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Jika kita tetapkan sudut fase 0 derajat sebagai acuan sumbu mendatar X, diagram fasor untuk impedansi, hambatan R, reaktansi induktif XL pada induktor L, dan reaktansi kapasitif XC pada kapasitor C dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor sebelumnya, kita juga dapat menyatakan beda sudut fase V antara tegangan dan arus dengan perbandingan tangen sebagai berikut. Tangen V sama dengan VL dikurang VC dibagi VR sama dengan XL dikurang XC dibagi R yang dinyatakan sebagai persamaan 10. Sifat-sifat rangkaian seri RLC dapat diidentifikasi berdasarkan beda sudut fase V sebagai berikut. Apabila XL lebih dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai positif. Artinya, tegangan mendahului arus dan rangkaian tersebut bersifat induktif. Apabila nilai XL kurang dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai negatif. Artinya, tegangan tertinggal oleh arus dan rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Apabila nilai XL sama dengan nilai XC, beda sudut fase V bernilai 0 dan impedansi akan sama dengan hambatan R. Artinya, tegangan sefase dengan arus dan rangkaian tersebut bersifat resistif. Dalam keadaan ini, rangkaian seri RLC telah mengalami resonansi. Pembahasan lebih lanjut tentang resonansi pada rangkaian seri RLC akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Secara umum, persamaan tegangan bolak-balik V pada rangkaian seri RLC dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan tegangan ujung-ujung rangkaian seri RLC atau VAB sama dengan Vm dikali sinus omega dikali T, ditambah V yang dinyatakan sebagai persamaan 11. Nilai Vm sama dengan Im dikali Z, sedangkan nilai beda sudut fase V bergantung pada hubungan antara tegangan pada hambatan R atau VR, tegangan pada induktor L atau VL, dan tegangan pada kapasitor C atau VC. Supaya lebih memahami rangkaian seri RLC, perhatikan soal dan pembahasan berikut ini. Soal: suatu rangkaian arus bolak-balik memiliki resistor murni dengan hambatan sebesar 30 ohm yang dipasang secara seri dengan induktor murni dengan induktasi sebesar 0,6 Henry dan kapasitor murni dengan kapasitansi sebesar 500 mikrofarad.
Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan kecepatan sudut sebesar 100 radian per sekon. Berapakah nilai impedansi dan beda sudut fase pada rangkaian seri RLC tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 0,6 Henry, C sama dengan 500 mikrofarad, atau dapat dikonversi menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Omega sama dengan 100 radian per second. Ditanya, berapakah nilai impedansi atau Z? Berapakah beda sudut fase atau V pada rangkaian seri RLC tersebut? Jawab, untuk menentukan impedansi pada rangkaian seri RLC, kita dapat menggunakan persamaan 9 sebagai berikut. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung omega dikali L dikurang 1 dibagi omega dikali C dikuadratkan. Kita substitusikan nilai R sama dengan 30 ohm, omega sama dengan 100 radian per second, L sama dengan 0,6 Henry, dan C sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad ke dalam persamaan. Diperoleh Z sama dengan akar dari 30 ohm dikuadratkan, ditambah dalam kurung 60 ohm dikurang 20 ohm dikuadratkan. Z sama dengan akar dari 30 ohm kuadrat ditambah 40 ohm kuadrat. Lakukan penyederhanaan persamaan sehingga diperoleh Z sama dengan 50 ohm. Jadi, impedansi pada rangkaian seri RLC tersebut adalah 50 ohm. Tangen V sama dengan XL dikurang XC dibagi R. Tangen V sama dengan dalam kurung omega dikali L dikurang 1 dibagi omega dikali C dibagi R. Kita substitusikan nilai R sama dengan 30 ohm. Omega sama dengan 100 radian per sekon, L sama dengan 0,6 Henry, dan C sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Diperoleh tangen V sama dengan dalam kurung 60 ohm dikurang 20 ohm dibagi 30 ohm, atau dapat disederhanakan menjadi 4/3. V sama dengan inverse tangen dari 4/3. V kira-kira sama dengan 53 derajat atau 0,92 radian. Jadi, beda sudut fase pada rangkaian seri RLC tersebut adalah sekitar 53 derajat atau 0,92 radian. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rangkaian seri RLC merupakan rangkaian arus bolak-balik yang terdiri atas hambatan R yang dipasang secara seri dengan induktor L dan kapasitor C. Kedua, jika kita tetapkan sudut fase omega dikali T sebagai acuan sumbu mendatar X, diagram fasor untuk arus I, tegangan VR pada hambatan R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor tersebut, tegangan antara ujung-ujung rangkaian seri RLC yaitu V merupakan penjumlahan fasor antara tegangan VR pada hambatan R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C. Dengan menggunakan penghitungan metode vektor, nilai V dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.
Ketiga, hambatan total pada rangkaian seri RLC dinyatakan sebagai impedansi dalam satuan ohm. Impedansi pada rangkaian seri RLC merupakan penjumlahan fasor antara hambatan R. Reaktansi induktif XL pada induktor L, dan reaktansi kapasitif XC pada kapasitor C. Nilai impedansi dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Jika kita tetapkan sudut fase 0 derajat sebagai acuan sumbu mendatar X, diagram fasor untuk impedansi, hambatan R, reaktansi induktif X pada induktor L, reaktansi induktif XL pada induktor L, dan reaktansi kapasitif XC pada kapasitor C dapat dinyatakan sebagai berikut. Keempat, beda sudut fase V antara tegangan dan arus pada rangkaian seri RLC dengan perbandingan tangen adalah sebagai berikut. Kelima, sifat-sifat rangkaian seri RLC dapat diidentifikasi berdasarkan beda sudut fase V sebagai berikut. Apabila nilai XL lebih dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai positif. Artinya, tegangan mendahului arus dan rangkaian tersebut bersifat induktif. Apabila nilai XL kurang dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai negatif. Artinya, tegangan tertinggal oleh arus dan rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Apabila nilai XL sama dengan nilai XC, beda sudut fase V bernilai 0 dan impedansi akan sama dengan hambatan R. Artinya, tegangan sefase dengan arus dan rangkaian tersebut bersifat resistif. Dalam keadaan ini, rangkaian seri RLC telah mengalami resonansi. Keenam, secara umum, persamaan tegangan bolak-balik V pada rangkaian seri RLC dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai Vm sama dengan Im dikali Z, sedangkan nilai beda sudut fase V bergantung pada hubungan antara tegangan pada hambatan R, tegangan pada induktor L, dan tegangan pada kapasitor C.